Arsenal versus Manchester City, David Raya diragukan tampil. Langkah senyap Arsenal datangkan Nico Williams. Arsenal korbankan pemain bintang untuk pemain anyar. Arsenal versus Manchester City, David Raya diragukan tampil. Tim asuhan Mikel Arteta akan meladeni tantangan Manchester City yang sudah kembali ke zona 4 besar. Jelang laga ini, The Gunners justru dilaporkan belum bisa diperkuat oleh David Raya. Sebelumnya, pemain asal Spanyol ini pun juga absen saat Meriam London menang 2-1 atas Girona di Liga Champions pada Kamis kemarin. Posisi Raya ditempati oleh Neto yang berstatus kiper kedua. Arteta sendiri tidak menjelaskan cedera apa yang dialami Raya, sehingga harus absen di pertandingan melawan Girona. Namun, mantan asisten pelatih Manchester City itu menegaskan bahwa Neto siap menggantikan peran David Raya. Dia tidak bisa bermain dan dia cedera, itu saja. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Ya, itulah mengapa Neto ada di sini untuk melakukan pekerjaan itu dan dia telah melakukan selama 20 tahun dalam karirnya, ucap Mikel Arteta seperti dilansir dari ESPN. Jika Raya sampai harus absen, Arsenal tentu berharap hal ini tidak akan memengaruhi performa di pertahanan mereka. Tim London Utara butuh hasil positif saat meladeni Manchester City. Jika ditelik ke belakang, pada pertemuan pertama musim ini, pada pekan kelima Arsenal meraih hasil seri 2-2 di kandang Manchester City. 2 gol Manchester City kala itu dicetak oleh Erling Haaland pada menit ke-9 dan John Stones pada menit 90+8. Sedangkan 2 gol Arsenal dicetak oleh Ricardo Calafiori pada menit ke-22 dan Gabriel Magalhaes pada menit 45. Sementara dalam laga kandang versus Manchester City di Premier League musim lalu, Arsenal menang 1-0, di mana gol tunggal penentu kemenangan ini dicetak oleh Gabriel Martinelli pada menit 86. Sementara saat itu Arsenal berada dalam jalur perburuan gelar Liga Inggris dengan menempati posisi kedua klasmen. Arsenal yang mengkoleksi 47 poin terpaut 6 poin dari pemuncak klasmen yang dikuasai Liverpool. Langkah senyap Arsenal datangkan Nico Williams. Nico Williams seperti yang kita tahu adalah target utama bagi tim Mikel Arteta saat The Gunners ingin memperkuat lini depan mereka. Dan memang pemain berusia 22 tahun itu secara luas diharapkan akan pindah pada musim panas ini ke Emirates Stadium. Terkini menurut laporan mengejutkan di Spanyol, Arsenal hampir mencapai kesepakatan penuh dalam perekrutan pemain sayap Athletic Club Nico Williams. Dan terkini menurut laporan yang mengejutkan di Spanyol, Arsenal hampir mencapai kesepakatan penuh dalam perekrutan pemain sayap Athletic Club Nico Williams. Dalam hal ini akan Nico Williams dilaporkan tengah melakukan negosiasi lanjutan dengan raksasa London Utara tersebut. Sementara pembicaraan digambarkan sebagai dalam tahap terakhir. Nico Williams sendiri telah mencetak 3 gol dan memberikan 5 assist dalam 29 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini. Nico Williams pun diharapkan dapat menggantikan Gabriel Martinelli di starting 11 Arsenal jika ia pindah ke Stadion Emirates pada tahun 2025 mendatang. Berita bahwa Arsenal dikabarkan akan merekrut Nico Williams tahun ini pun mengikuti pengakuan Mikel Arteta bahwa timnya sangat membutuhkan bala bantuan di lini serang. Kami kehilangan 2 pemain yang sangat penting, Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Kami kekurangan gol, kami kekurangan pemain, dan kami kekurangan opsi, itu jelas. Demikianlah pengakuan Mikel Arteta. Arsenal korbankan pemain bintang untuk pemain anyar. Tinggal kurang dari 2 minggu hingga jendela transfer ditutup, namun Arsenal masih belum mendatangkan satupun pemain baru. Dalam hal ini, Cunyalah yang berpotensi menjadi pemain yang paling banyak dikaitkan bulan ini, dengan laporan yang menunjukkan bahwa ia bisa tersedia hingga 80 juta pound sterling. Itu tidak diragukan lagi merupakan jumlah uang yang besar, tapi Wolves tentu saja enggan menjual pemain terbaik mereka di pertengahan musim dan untuk baginya. Ia telah mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist hanya dalam 22 pertandingan. Namun bahkan jika ia menghabiskan biaya sebanyak yang dilaporkan, ia masih akan bernilai jutaan dolar lebih rendah daripada salah satu calon rekan setimnya.
Dalam hal ini pemain Arsenal yang sedang kita bicarakan tidak lain adalah pemain internasional Jerman Kai Havertz. Striker pilihan pertama The Gunners saat ini dinilai hingga 120 juta euro oleh Football Transfer. Itu jumlah yang hampir tidak masuk akal dan ada argumen yang menentang mantan bintang Chelsea itu untuk mendekati jumlah tersebut. Tapi rekornya untuk klub London Utara ini mungkin lebih baik dari yang diperkirakan kebanyakan orang. Misalnya meskipun mengalami masa sulit di awal bulan ini, pemain berusia 25 tahun yang luar biasa itu sebagaimana dijuluki oleh Arteta masih mencetak 14 gol dan 4 assist dalam 30 penampilannya, yang berarti rata-rata keterlibatan gol setiap 1,66 pertandingan. Selain itu, penyerang kelahiran Aachen itu juga merupakan pencetak gol terbanyak klub musim ini dan mengakhiri tahun lalu sebagai pencetak gol terbanyak ketiga meskipun bermain di paruh pertama musim sebagai gelandang. Faktanya kemampuan untuk memainkan kedua pemain ini mungkin telah menaikkan nilainya karena tidak banyak bermain yang dapat mengisi posisi penyerang dan gelandang. Namun pada akhirnya Arsenal harus tetap berusaha mendatangkan Cunha bulan ini karena ia telah tampil sangat baik musim ini. Tapi ia harus benar-benar tampil mengesankan agar nilainya akhirnya bisa melampaui Kai Havertz. Disorot Rio Ferdinand, strategi Arteta di balik perekrutan Riccardo Calafiori. Rio Ferdinand sempat mengungkapkan kebingungannya terhadap keputusan Arsenal yang mengeluarkan dana sebesar 850 miliar rupiah untuk mendatangkan Riccardo Calafiori pada bursa transfer musim panas lalu. Sebab bek timnas Italia berusia 22 tahun ini jarang menjadi pilihan utama di bawah asuhan Mikel Arteta. Calafiori yang memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri ini bergabung dengan Arsenal dari Bologna, klub Serie A pada bulan Juli 2024. Sejauh ini ia sudah tampil dalam 17 pertandingan untuk The Gunners. Namun hanya 2 kali menjadi starter di Premier League, yakni saat melawan Brentford dan Brighton. Meski jarang bermain sejak menit awal, namun Calafiori tetap mampu berkontribusi, di mana salah satu momen terbaiknya terjadi dalam laga melawan Wolves, di mana ia mencetak gol kemenangan setelah masuk dari bangku cadangan. Dalam hal ini sebenarnya salah satu faktor yang menghambat kesempatan Riccardo Calafiori untuk menjadi starter adalah cedera yang ia alami. Ia sempat mengalami masalah cedera pada betis dan lutut yang membatasi waktu bermainnya sepanjang musim ini. Namun hal itu tetap tidak menghentikan Rio Ferdinand untuk mempertanyakan keputusan Arsenal menggelontorkan dana besar untuk pemain yang belum sepenuhnya menjadi bagian utama dalam skuad Mikel Arteta. Mereka menghabiskan 42 juta pounds atau 850 miliar rupiah. Tapi dia bahkan tidak menjadi starter. Jika Anda membayar sebesar itu, seharusnya dia langsung masuk ke tim utama Arsenal. Demikianlah tegas Rio Ferdinand. Ia menilai Meriam London saat ini seharusnya merekrut pemain yang mampu menyerang di lini tengah. Terlepas dari kritik yang muncul, namun Mikel Arteta tetap memberikan apresiasi atas kontribusi Calafiori. Sang manajer bahkan membandingkan gol kemenangan yang dicetaknya melawan Wolves dengan salah satu gol ikonik Arsenal sebelumnya. Itu pun masih menjadi perdebatan apakah sebenarnya nilai transfer Riccardo Calafiori sepadan dengan kontribusinya sejauh ini. Arsenal pun tampaknya tetap yakin dengan potensi jangka panjang bek muda yang satu ini.